이거셔야 됩니까? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Yang paling ditunggu-tunggu, mari kita lanjutkan gimana review dari drama Like Shop episode yang makin seru nih tentunya. Bagaimana lanjutannya? Ini dia, by Mimin. Sebelumnya, Won Young mengatakan kepada Sung Sik bahwa dia juga nggak tahu itu tempat apa sebelumnya. Nah, ternyata ada cerita di balik itu. Ternyata beberapa tahun silam, ada kejadian di sebuah kota yang banyak banget reruntuhan. Salah satunya korbannya adalah Won Young dan juga anak perempuannya. Karena sebelumnya dia mengatakan bahwa dia memiliki seorang anak perempuan. Jadi pada waktu itu anaknya Won Young itu tertimpa runtuhan bangunan dan dia nggak bisa untuk menyelamatkan anaknya. Dia coba untuk mengangkat reruntuhan itu tapi tenaganya nggak sanggup. Tapi anaknya yang masih sekecil itu berusaha untuk menenangkan Won Young. Dia bilang bahwa semuanya bakal baik-baik aja dan dia memberikan permen kepada ayahnya agar ayahnya tidak panik. Lalu Won Young mengatakan sama anaknya bahwa dia berjanji selama permen anaknya masih ada dan sebelum habis dia bakal balik lagi untuk memberikan bantuan kepada anaknya. Dia merayap sebisa mungkin untuk keluar dari sana mencari bantuan. Hingga dia datanglah ke sebuah lorong yang ujungnya itu hampir gak ada. Dia mencoba mencari pertolongan tapi gak ada seorang pun yang tinggal di sana. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah toko yang ada cahaya dan dia menuju ke sana dan itu ternyata toko lampu. 살려주세요. Masuklah dia ke toko itu dan di sana penjaganya ada seorang ibu-ibu. Dia langsung meminta bantuan kepada ibu itu untuk membantu anaknya. Tapi si ibu bilang bahwa dia nggak bisa bantu karena juga nggak ada orang di sana. Tapi Won Young pengen banget anaknya bisa diselamatkan karena anaknya itu berada di reruntuhan dan dia nggak bisa jalan sama sekali. Karena si ibu tetap nggak mau bantu, Won Young berusaha untuk menghancurkan lampu-lampu di sana, tapi langsung dihentikan sama si ibu menggunakan matanya yang seperti ini. Seketika Won Young gak bisa bergerak, lalu si penjaga toko mengambil lampu yang mau dibacakan sama Won Young dan dia kembalikan ke tempatnya. Karena itu bukan sembarang lampu. Disinilah si penjaga cerita sama Won Young bahwa lampu anaknya juga ada di toko tersebut. Dari sanalah Jung Won Young langsung tersadar bahwa sekarang dia itu nggak ada di dunia, melainkan dia berada di dunia arwah, tempat hidup dan juga mati. Lalu dia bakal melakukan apapun untuk menyelamatkan anaknya. Karena reruntuhan itu udah kondisinya seperti dan juga banyak banget medis dan juga polisi yang datang ke sana untuk ngecek reruntuhan tersebut. Dan anaknya mencoba untuk membangunkan Won Young tapi dia nggak bangun sama sekali karena dia sekarang itu berada dalam keadaan koma. Dan anaknya yang sendirian udah mulai takut kan ayahnya beneran gak bisa merespon apapun dari pertanyaan dia. Won Young yang tersadar bahwa hanya dia yang meninggoy, jadi dia minta bantuan sama si pemilik lampu untuk memberikan lampu anaknya. Tapi si pemilik lampu bilang anaknya lah yang harus datang ke sana. Tapi Won Young bilang bahwa dia bakal melakukan apapun untuk menyelamatkan anaknya. Tapi dengan satu syarat, si penjaga lampu bilang bahwa mereka harus membuat sebuah kesepakatan. Makanya Won Young yang menjadi gantian jaga toko tersebut. So tebakan kita salah ya, dia itu bukan malaikat tapi memang awalnya dia manusia yang terpaksa harus menjaga toko itu karena mengorbankan diri untuk anaknya dia. Nah hal-hal itulah yang dia ceritakan juga sama Sung Sik. Namun Sung Sik ini itu masih belum percaya dan juga belum yakin dengan apa yang diceritakan sama Jung Won Young. Bahwa tempat ini itu bukan tempat dunia manusia. Saking geramnya akhirnya Jung Won Young mengatakan bahwa tempat itu adalah alam baka di mana arwah-arwah berkeliaran. Ada yang tetap stay, ada juga yang tidak. 사후세계입니다. 뭐 피망을 채우나 이씨.
Terus kalian ingatkan dengan si bapak yang selalu ketakutan dan juga geram ketika dia mendengar suara seekor anjing. Dia lalu mencari anjing itu lagi karena dia mendengar suaranya. Dia geram banget dan marah banget sama si anjing. Dia cari-cari hingga akhirnya menemukan anjing itu. Lalu si anjing menuntunnya ke sebuah tempat yang ternyata anjing itu dulunya adalah anjing punya dia sendiri. Dan si anjing menuntun dia untuk pergi ke toko lampu agar dia bisa diselamatkan lagi dan juga balik ke tubuhnya. Sementara itu, di rumah sakit tempat Kwon Young Ji bekerja, mereka akhirnya kedatangan satu tambahan perawat untuk di ICU. Mereka senang banget dan Young Ji diminta untuk ngajarin dia. Lalu Young Ji memberitahukan apa-apa aja yang harus dikerjakan di sana, termasuk mereka harus menjaga pasien-pasien yang lagi koma. Nah, kebetulan ini adalah si pasien yang di dunia arwah dikejar-kejar sama si anjing. Nah, ternyata dulunya dia itu mengalami kecelakaan jatuh di sebuah jurang. Nah, di situ dia kesandung ketika dia berada di pegunungan. Nah, terus si anjingnya itu ternyata adalah seekor anjing penyelamat yang merupakan anjingnya dia sendiri. Jadi si anjing itu ngejagain dia terus-terusan hingga akhirnya tim penyelamat datang dan juga menyelamatkan dia. Walaupun sekarang dia dalam keadaan koma. Dan di dunia arwah akhirnya dia menyadarin bahwa anjing itu adalah anjing dia sendiri. Dan si anjing terus menuntun dia untuk pergi ke toko lampu. Sementara itu ayahnya Hyunju sedang melaksanakan pemakaman ibunya. Lalu dia menelpon suster untuk menanyakan bagaimana keadaan anaknya. Tapi suster bilang bahwa anaknya itu belum sadarkan diri. Dan Hyunju sebenarnya lukanya yang paling sedikit dibandingkan korban-korban yang lainnya. Tapi ada pendarahan di otaknya yang menyebabkan dia itu menjadi koma. Tubuhnya nggak ada luka sama sekali karena beneran sangat-sangat dilindungin sama emaknya. Makanya emaknya Hyunju itu meninggoy dan Hyunju itu selamat karena melindungin Hyunju. Dan beberapa hari lagi ibunya Hyunju itu akan segera dimakamkan, tepatnya besok paginya. Jadi waktunya ibu Hyunju di dunia arwah untuk memberitahukan Hyunju untuk pulang itu tinggal sedikit lagi. Nah, dia kan nggak bisa ngomong. Di akhirnya dia memutuskan meminta bantuan untuk pergi keluar. Dia berharap bahwa nantinya bakal ada yang membantu Hyunju. Sementara itu, untuk Sun Hye dia juga belum sadarkan diri dan waktu Hyewon juga tinggal sedikit lagi karena menurut dokter bahwa setelah keluarga Hyewon datang dari luar negeri ngejemput dia, pemakamannya bakal segera dilaksanakan. So dia juga nggak banyak waktu untuk memberitahukan sama Sun Hye. Akhirnya setelah Sun Hye menyadarin kehadirannya Hyewon, dia menyuruh Sun Hye untuk membeli bola lampu di toko lampu di ujung jalan. Karena menurut dia rumahnya si Sun Hye itu gelap banget gitu loh. Jadi dia suruhlah si Sun Hye itu untuk pergi. Tapi Sun Hye bilang pintunya itu terkunci. Namun Hyewon mengatakan bahwa kayaknya Sun Hye keliru karena pintunya bisa dibuka. Terus kan, kalian ingat orang ini, dia itu bukan bagian dari kecelakaan bus, tapi dia juga salah satu korban yang koma yang paling lama di sana, menurut Yongji. Nah, kata Yongji, dia memberikan headset itu sama dia agar bisa menuntun dia menemukan jalan dia pulang agar arwahnya kembali lagi ke tubuhnya. Dan Yongji itu berhasil karena si bapak itu akhirnya menemukan jalannya untuk pulang. Yongji juga menjelaskan sama si suster baru bahwa tempat mereka itu adalah tempat perbatasan karena itu orang-orang koma doang isinya. Jadi mereka itu ada di ambang kematian dan juga di ambang kehidupan, antara itulah. Dan untuk tubuhnya Pak Supir juga bakal dijadwalkan untuk segera dimakamkan. Jadi waktu dia untuk membawa orang-orang yang harusnya dia bawa ke toko lampu untuk dia selamatkan, dia nggak punya waktu banyak lagi karena dia harus segera menyelesaikannya. Karena tubuhnya itu bakal segera dimakamkan. Terus untuk Heo Ji-ung, dia juga belum sadarkan diri dan Yongji memancingnya dengan memberikan bola basket dengan memberikan ingatan sama dia hingga nantinya berharap si bola basket itu datang menuntun dia. Dan bener aja dong dugaan Yongji. Akhirnya bola basket itu menuntun Pak Supir ke tempatnya Ji-ung. Jadi dia bilang bahwa dia bakal ngebawa Ji-ung ke toko lampu. Karena Ji-ung itu nggak bisa jalan dan kakinya itu juga nggak bisa gerak, akhirnya Pak Supir menawarkan Ji-ung untuk naik ke punggungnya agar dia bisa mengantarkan Ji-ung ke toko lampu. Dan sebelum itu Ji-ung menginformasikan juga bahwa masih ada orang yang berada di rumah tempat dia tadi, cuma orang itu pun nggak bisa keluar dan kemungkinan dia adalah korban yang dicari-cari sama Pak Supir juga. Nanti Pak Supir bakal menuju ke sana setelah dia menyelamatkan Heo Ji-ung terlebih dahulu. Terus kan
kita balik lagi ke Sung Sik dan juga Won Young. Setelah beneran dijelaskan semuanya sama Won Young tentang apa yang terjadi, dia masih aja sulit untuk percaya dengan perkataannya Won Young. Lalu Won Young langsung bertanya tentang anaknya Sung Sik yang istrinya itu keguguran. Dia sebutkanlah nama-nama bayi ataupun nama-nama janin yang belum sempat lahir, dan itu semuanya diketahui sama Won Young, dan salah satunya adalah nama anaknya Sung Sik. Setelah itulah Sung Sik akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan Jung Won Young sama dia. Dan ternyata suara skuter yang dia dengar itu adalah yang menuntun dia untuk ke toko lampu agar dia bisa balik lagi ke tubuhnya. Terus Won Young juga menambahkan bahwa orang-orang yang balik lagi ke tubuh mereka itu nggak bisa terikat dengan dunia arwah karena nantinya bakal ribet. Karena Sung Sik emang gak ada lampu di sana, karena Won Young juga bingung, dia kan gak ada lampu tapi kok bisa datang ke toko itu. Ternyata lampunya dia adalah mancis ini. Setelah dia menyalakan mancis itu, akhirnya arwahnya balik lagi ke tubuhnya dan dia akhirnya sadarkan diri. Sementara itu si anjing berhasil membawa tuannya datang ke toko lampu, dan dia juga berhasil menemukan lampunya dan memegang lampu itu hingga dia berhasil balik ke tubuhnya. Terus untuk Ji-ung juga akhirnya berhasil sampai ke toko lampu diantarkan sama Pak Supir. Cuma Pak Supir nggak bisa mengantarkan dia tepat di toko lampu karena dia harus mencari korban-korban yang lainnya. Dan akhirnya dia juga meminta maaf sama Ji-ung atas apa yang terjadi karena dia benar-benar nyesel banget atas perbuatan dia ke mereka. Walaupun sebenarnya nggak 100% salah dia, ya kan. Ji-ung bilang dia memaafkannya. Setelah itulah dia berpamitan kepada Pak Supir. Sedih banget sih dia. Lalu Ji-ung berjalan ke sana dan akhirnya gak lama setelah itu Ji-ung sampai ke toko lampu dan langsung disambut sama Jung Won Young dan bertanya apa yang diinginkan sama Ji-ung. Dan gak lama setelah itu Ji-ung akhirnya menemukan lampunya dia, karena ketika orang melihat lampunya itu bakal bersinar sendiri. Dan setelah itulah mereka harus mengambil lampu itu dan berdasarkan keinginan mereka sendiri. Kalau enggak bisa nantinya bakal beda ceritanya. Dan Won Young bilang, oke, mari nggak bertemu lagi. Setelah itulah Ji-ung benar-benar memutuskan bakal kembali lagi ke tubuhnya dia. Nah, akhirnya arwahnya Ji-ung benar-benar kembali. Setelah dia megang lampu itu, lampunya langsung bersinar terang yang menandakan arwah sudah kembali lagi ke tubuh mereka masing-masing. Oke, kita flashback di kejadian 5 tahun yang lalu ketika Young-ji itu baru bangun dari komanya dia. Jadi dia itu dirawat sama suster kepalanya yang sekarang, dan suster itu juga yang memberikan sama dia headset untuk mendengarkan musik selama dia koma dalam 1 bulan hingga akhirnya dia tersadar, dan suster memberikan itu sebagai hadiah kepada Young-ji karena kebetulan ketika itu sedang hari Natal. Dan Young-ji mengatakan bahwa dia nantinya pengen bekerja seperti si suster untuk menyelamatkan orang-orang. Nah, balik lagi ke masa sekarang. Mereka dikejutkan dengan ada salah satu pasien mereka yang akhirnya sadarkan diri. Itu adalah orang yang juga diberikan Young-ji headset agar berharap bahwa dia itu kembali lagi ke tubuhnya dan juga hidup lagi. Dan harapan Young-ji itu sesuai. Sementara itu di dunia arwah, Ji-young masih berusaha untuk menyelamatkan pacarnya Hyun-min. Jadi dia ngejahit tubuhnya Hyun-min lagi agar Hyun-min bisa sadar dan juga mencoba untuk mengingat dia. Lalu Hyun-min sadar dan Ji-young menunggu dia lagi seperti biasa di halte bus. Karena sadar bahwa waktunya udah nggak banyak lagi karena sebentar lagi dia dimakamkan, dia langsung masuk ke dalam bis itu dan menyapa Hyun-min dan memaksa Hyun-min untuk segera mengingat dia karena waktu itu benar-benar nggak ada lagi. Tapi lagi dan lagi Hyun-min ini beneran bingung dan juga malah nggak tahu siapa perempuan yang sedang dia ajak ngobrol gitu loh. Dan saking geramnya, Ji-young itu terus-terusan memaksa Hyun-min untuk segera benar-benar mengingat dia karena waktunya udah nggak banyak. Hingga akhirnya Ji-young membuka bajunya Hyun-min agar dia bisa tahu luka di tubuhnya dia. Setelah itulah Hyun-min akhirnya teringat siapa perempuan yang di hadapan dia. Ya, itu adalah
pacarnya dia, Lee Ji-yong. Dan dokter sama suster ini berusaha untuk mengambil tubuhnya Ji-yong, tapi itu nggak bisa karena Ji-yong masih meminta waktu untuk mereka. Tapi Pak Dokter udah nggak bisa lagi karena udah kelamaan. Jadi mereka bakal membuka paksa tempat tersebut. Nah, Ji-yong akhirnya diingatlah sama Hyun Min. Di detik-detik terakhir, di saat-saat terakhirnya Ji-yong akhirnya dia beneran diingat sama Kim Hyun Min. Di sini Hyun Min tuh minta maaf banget sama dia dan dia juga bener-bener belum ingat 100% apa yang terjadi. Tapi Ji-yong meminta sama Hyun Min meminta tolong untuk segera pergi ke toko lampu. Teruskan Pak supir akhirnya datang lagi ke gang di tempatnya Ji-ung tadi di rumah yang dia bilang. Ternyata dia bertemulah dengan Yewon. Nah, Yewon mengatakan bahwa dia kesel banget sama Pak supir walaupun ya mereka berdua itu sama-sama meninggoy. Lalu Pak supir menceritakan semuanya sama Yewon dan dia juga meminta maaf atas apa yang terjadi. Dan dengan berbesar hati, Yewon memaafkan Pak supir dan dia bilang ya itu nggak 100% salah Pak supir karena ya kecelakaan itu sesuatu hal yang bisa dihindarin sama manusia. Dan percakapan mereka itu didengarkanlah sama Sun Hye. Dia tahu kalau misalkan dia ke toko lampu seperti permintaan Hyewon, dia bakal pergi meninggalkan Hyewon. Lalu Hyewon juga bercerita sama si Pak supir untuk pergi menemui Hyunju dan juga ibunya. Dan di perjalanan Pak supir berpapasanlah dengan emaknya Hyunju. Cuma di sini si Pak supir kira emak Hyunju masih bisa diselamatkan, tapi setelah diajak ngobrol dia tahu bahwa ibunya Hyunju itu juga ternyata meninggoy sama seperti dia. Di sini Pak supir meminta maaf lagi sama ibu Hyunju karena dia benar-benar menyesal sekali atas perbuatan yang dia lakukan kepada penumpang-penumpangnya. Lalu ibu Hyunju ya dia memaafkan Pak supir dan dia meminta tolong untuk segera memberitahukan sama Hyunju karena dia nggak bisa ngomong gitu loh biar Hyunju tuh pergi ke toko lampu. Terus ibunya Hyunju sampai ke toko lampu dan dia meminta tolong banget sama pemilik toko lampu Won-young untuk segera membantuin dia dan juga memberikan dia lampunya Hyunju gitu. Cuma kan harus si pemilik lampu yang datang ke sana. Jadinya Won-young itu nggak bisa memberikan lampu itu kepada ibunya Hyunju walaupun dia minta tolong banget. 안 됩니다. Dan ketika Won-young ngebuka kacamatanya, disinilah ibunya Hyunju itu teringat sesuatu bahwa Won-young adalah seseorang yang dia kenal. Ingat kan nama mereka berdua itu sama loh marganya, Jung Won-young dan juga Jung Yoo-hui. Itu nama ibunya Hyunju. Terus ibu Hyunju melihat banyak banget coklat di sana dan dia memberikan coklat itu kepada Jung Won-young dan membuka coklat itu. Kalian ingat kan Won-young mempunyai seorang anak yang selamat dan anaknya itu ternyata adalah ibunya Hyunju. Disinilah Won-young tersadar bahwa itu adalah anaknya dia dan dia langsung meluk anaknya. Akhirnya setelah sekian lama mereka bertemu lagi walaupun sekarang kondisi anaknya lebih tua dan mereka sekarang sama-sama di situ gitu dan gak bisa jadi manusia lagi. Nah waktu itu kan Won-young memang perjanjiannya adalah dia diberikan lampu sama si pemilik toko sebelumnya untuk menyelamatkan anaknya dan pada waktu itu anaknya melihat Won-young udah matanya begitu kuning. Makanya dia ingat ketika Won-young buka kacamata. Terus kan Pak supir akhirnya berhasil bertemu dengan Hyunju. Nah di sini dia bilang dia mencari-cari Hyunju dan dia coba bertanya juga apakah Hyunju mengingat dia ataupun tidak. Dan dia juga meminta maaf sama Hyunju atas kejadian yang menimpa mereka semuanya. Tapi Hyunju beneran gak ingat sama Pak supir dan Pak supir menyampaikan sama Hyunju coba dia ingat-ingat bahwa ada yang aneh di sana. Setelah diingat-ingat sama Hyunju dari absennya gak ada di absen namanya, terus juga teman-temannya juga gak sadar keberadaan dia. Akhirnya dia tahu bahwa dia itu bukan di dunia manusia dan disuruhlah dia sama Pak supir untuk pergi ke toko lampu, tapi dia nggak mau, malah dia balik lagi ke rumahnya. Dan gak lama setelah itu ibunya datang dan memaksa Hyunju untuk menggenggam lampu tersebut agar dia bisa balik lagi ke tubuhnya. Tapi bandal kali si Hyunju ini nggak mau. Dia bilang dia pengen tetap stay bersama ibunya dia, tapi ibunya tetap maksa Hyunju untuk pergi segera ke tubuhnya karena ayahnya Hyunju itu juga nungguin dia loh di situ. Dan dengan butuh perjuangan dan effort banget untuk nyuruh Hyunju menggenggam lampunya, akhirnya Hyunju mau menurutin ketika ibunya bilang bahwa ayahmu beneran butuh kamu loh di sana. Ya sudah akhirnya Hyunju kembali lagi ke tubuhnya. Pak supir pun seneng banget dan dia tenang banget tugasnya sudah hampir selesai.
Dan akhirnya untuk si Sun Hye juga di akhirnya memutuskan untuk pergi ke toko lampu. Walaupun sedih banget karena dia harus berpisah dengan Hyewon, dengan berat hati sampailah dia ke toko lampu dan disambut sama Won-young. Won-young bilang, seperti biasa apakah ada hal yang bisa dia bantu. Nggak butuh waktu lama, Sun Hye langsung menemukan lampunya. Tapi sebenarnya nih kan tubuhnya itu sempat sadarkan diri, dia sempat balik sebentar. Tapi ketika dia genggam lampu itu, malah si Sun Hye ini sama dengan versi Cinanya, dia memutuskan untuk tetap stay di sana bersama dengan les biolanya. Akhirnya dia memecahkan lampunya sendiri, yang berarti bahwa dia nggak bisa lagi balik ke tubuhnya alias meninggoy. Lalu dia bernemuin Park Hyewon lagi dan dia bilang dia balik dan pengen hidup bersama pasangannya. Dan untuk Hyun Min akhirnya dia berhasil diantar sampai ke toko lampu oleh Lee Ji Young. Jadi di sini Ji Young bilang udah nanti tengok aja lampu yang bersinar, ambil dan balik lagi ke tubuhmu, dan memberikan pelukan perpisahan untuk Ji Young. Walaupun ya sebenarnya mereka berdua ini sebenarnya nggak mau pisah gitu. Dan sebenarnya Won Young juga tahu bahwa tujuan dari Hyun Min ke sana, dia masih bingung mau ngapain, dan dia juga mengambil lampu itu bukan karena keinginan dia sendiri gitu. Tapi ya dia berhasil sih balik lagi ke tubuhnya. Dan dengan berat hati Lee Ji Young harus benar-benar merelakan kepergian kekasihnya. Padahal baru aja ingat sama dia kan. Tapi mereka harus benar-benar berpisah. Lee Ji Young sedih banget dan menangis terseduh-seduh di depan toko lampunya Jung Won Young. Won Young ya cuma bisa ngeliatin doang karena dia juga gak berhak untuk menghibur Lee Ji Young gitu. Nah, kita balik lagi ke dunia manusia. 3 bulan kemudian sudah berlalu. Dan di sini Ji Ung akhirnya sudah dibolehkan untuk pulang dari rumah sakit. Dia dijenguk sama Kwon Yong Ji, dan Yong Ji juga memberikan dia hadiah sepatu yang ada lampu-lampunya. Walaupun kayak anak kecil, tapi Yong Ji bilang itu sepatu tuh penting banget untuk Ji Ung. Nah, Ji Ung berterima kasih atas bantuan Yong Ji selama ini dan juga setelah berhasil untuk menyadarkan dia. Dan sebenarnya walaupun dia masih ada trauma dengan ingatan-ingatan ketika dia koma, Yong Ji bilang gak apa-apa, nanti perlahan bakal bisa sembuh dengan melakukan terapi. Teruskan untuk Won Young, dia ternyata bakal kedatangan arwah-arwah lagi karena si kakek pemilik apartemen tempat si Yun Hye itu memberikan lampu-lampu dari orang-orang yang koma. Dan si Pak supir, ya dia jadi supir juga tapi di dunia arwah. Dan untuk Yun Hye dan juga si Hyewon, ya mereka hidup bahagia di situ gitu. Dan untuk Hyun Ju akhirnya dia bersekolah lagi setelah sekian lama, dan dia diantarkan sama ayahnya. Walaupun sebenarnya dia itu nggak mau melakukan terapi karena dia nggak mau lupa sama kejadian bersama ibunya di dunia arwah. Jadi kalau nggak melakukan terapi, jadi mereka tuh kayak linglung gini loh guys. Dan ayah Hyun Ju selalu berusaha untuk menyemangati anaknya agar semangat lagi. Dan ketika di kelas ini beneran akhirnya Hyun Ju ngerasakan ini tuh kelas dimana namanya itu ada, dan juga dianggap sama guru dan juga teman-temannya. Cuma pada waktu dia masih butuh untuk berpikir dan juga menenangkan diri, jadi dia pergi keluar sebentar. Dan dia benar-benar merasakan bahwa dia sekarang berada di dunia nyata. Dan dia beneran gak mau untuk menghilangkan deliriumnya dia karena dia gak mau lupa sama ibunya. Dan by the way, ibunya ya hidup bahagia di dunia arwah bersama ayahnya Jung Won Young. Jadi ya tiap kali ibunya itu mengunjungin Jung Won Young untuk di tokonya, dan juga mereka seperti biasa mengulangin ketika Won Young itu menganggap selalu bahwa dia adalah anak kecil. Jadi mereka selalu makan coklat gitu-gitulah pokoknya. Dan anjing dari si arwah yang udah balik ke tubuhnya juga tetap stay di sana di tempatnya Jung Won Young. Dan ternyata fun fact itu setelah di zoom ya, toko lampunya kayaknya nggak cuma di tempat Won Young aja deh, karena itu kayaknya lumayan banyak toko lampu di sana. Terus kan Hyun Ju ternyata diikutin dong sama Park So Nu, karena ketika Hyun Ju pergi nggak ada lagi dia temannya di sana dan nggak ada yang kenalin dia. Jadi dia itu beneran nguntitin Hyun Ju, dan dia bilang dia pengen berteman sama Hyun Ju karena dia juga punya rahasia yang bakal dia ceritakan. Wadaw, kok agak serem ya. Nah, untuk Sung Sik akhirnya dia kembali ke kedai
si mata kucing. Nah, di sini akhirnya dia sadar bahwa selama ini dia itu ternyata diselamatkan sama si pemilik kedai. Dan dia selama ini salah sangka akan hal itu. Dan karena nyelamatin dia, makanya si pemilik kedai itu akhirnya meninggoy. Dan juga tugasnya untuk mengusir arwah-arwah, setan-setan yang seharusnya nggak ada di dunia, itu dia nggak bisa lagi melaksanakan tugas itu, hingga akhirnya dia turunkanlah tugas itu kepada Sungsik, dan dia juga memberikan kekuatannya kepada Sungsik. Sungsik juga minta maaf karena dia nggak bisa datang ke pemakaman si pemilik restoran ini, karena dia itu waktu itu lagi koma gitu. Lalu si pemilik resto memberikan dia kacamatanya karena kayaknya itu adalah kacamata ajaib, dan dia bilang bahwa Sungsik nantinya setelah serah terima pekerjaan ini dia bakal mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak lagi untuk mengusir arwah-arwah yang gak seharusnya di sana. Dan dia juga cerita bahwa si kakek sebenarnya dia nggak ngekill si kakek. Ketika dia datang ke rumah si kakek untuk memberikan jajangmyeon, si kakek emang udah waktunya gitu untuk meninggoy pada waktu itu. Akhirnya mereka berdua berbaikan. Sungsik juga meminta maaf sekaligus berterima kasih atas bantuan dari si pemilik warung untuk dia. Lalu Sungsik memakai kacamata yang diberikan sama si pemilik warung, dan dia sudah siap untuk melaksanakan tugasnya, melanjutkan lebih tepatnya tugasnya untuk mengusir arwah-arwah yang gak seharusnya itu berada di sana. Dan dia pun sudah bersiap untuk melakukan tugasnya. By the way, Yongji seperti biasa itu dia berangkat kerja, dan tiba-tiba dia datangin sama arwah lagi. Kan ingat kan, si arwah bapak ini dia adalah arwah yang minta tolong sama Yongji waktu itu. Cuma pas waktu itu kan Yongji itu lagi sibuk sehingga dia nggak bisa melayanin si bapak, dan ternyata dia kan arwah. Nah, dia marah banget sama Yongji dan berusaha untuk ngekill Yongji pada saat itu. Yongji yang ketakutan banget, dia langsung kabur sebisanya dia menuju lift. Dan untung aja di lift dia bertemu dengan Sungsik. Sungsik bilang, "Halo Suster Kwon, udah lama kita nggak jumpa." Dan dia melaksanakan tugasnya untuk mengusir arwah itu. Terus bagaimana nasib dari Hyunmin? Nah, Hyunmin penampakannya itu kayak gini, dia juga belum bisa menghilangkan traumanya dia walaupun udah mencoba berkali-kali untuk diterapi. Tapi tetap aja hasilnya kayak gini, malah dia tuh kelihatan kayak nggak waras sama sekali. Aduh. Setelah itu dia pergi ke lokasi tempat mereka jatuh dan untuk mengenang juga, tapi tetap aja anehnya dia nggak ingat sama Lee Ji-young gitu loh. Walaupun dia udah ngebaca pesan Lee Ji-young, dia tuh tetap nggak ingat. Dan di situ ternyata pesan yang menyebabkan Ji-young itu meninggoy jadi bundir itu di-delete sama ibunya Hyunmin. Jadi kata-kata yang bilang bahwa Hyunmin itu meninggoy gara-gara Ji-young itu nggak ada lagi di situ. Luchnut bener tuh ibunya si Hyunmin kampret ini. Dan ya, Hyunmin mungkin ini karma untuk keluarganya dia melalui Hyunmin dengan kondisinya yang kayak gini, ya kan. Jadinya dia kayak orang uring-uringan, linglung, kayak nggak tahu hidupnya itu kemana. Lalu pas dia balik lagi ke apartemennya, nah di sini kan diceritakan bahwa Ji-young itu masih belum terima atas apa yang terjadi sama dia, apalagi kan si Hyunmin tuh beneran gak ingat sama dia. Jadi ketika dicek sama pak dokter, ya kan, nah di situ terlihat bahwa kuku-kukunya Ji-young itu masih sama ketika dia menjadi arwah, yang mengartikan bahwa ya dia itu masih belum tenang gitu untuk pergi. Makanya dia dengan nekatnya pergi menemuin Kim Hyunmin di apartemennya. Dan seketika lampu mati, lalu Hyunmin menghidupkan lampu lagi, dan ketika itu datanglah Lee Ji-young dengan kondisi yang kayak gini. So begitulah akhir dari hidupnya Hyunmin yang terus dibayang-bayangin sama Lee Ji-young. By the way, untuk arwah yang selalu ngikutin Hyunju, kata si Pak Detektif itu dia sudah selesaikan kasusnya dan sudah terpecahkan. Dan dia melihat salpok seorang siswa di sana, siswi yang menjadi saksi sebuah kejadian yang ternyata itu adalah kalian ingatkan Hiju dari Moving, karena memang dia ini tuh memang ditulis sama penulis Moving, jadi bakal berhubungan. Terus Sungsik pergi ke sebuah apartemen, dan di sini dia juga bertemu dengan sosok yang pernah dibahas di Moving juga, tapi sosoknya nggak diperlihatkan, tapi diperlihatkan di series Like Shop ini. Ya, dia adalah si pengendali waktu yang bernama Kim Yong
Tak, itulah ending dari drama ini. Apakah bakal ada lanjutan dari Moving season 2 bakal ditampilkan ini atau cerita baru dari Sung Sik? Kita lihat bagaimana seri-seri selanjutnya dari drama ini, dan untuk Like Shop sendiri itu berakhir bahagia versi masing-masing. Oke guys, itu aja. Terima kasih udah ngikutin drama ini dari episode 1 hingga terakhir. Sampai jumpa lagi di review drama-drama menarik lainnya. Bye bye.